Alhamdulillah mantap. Kevin Dix gabung latihan timnas Indonesia tadi malam, dan tak sedikit pun kelihatan kelelahan dan bahkan nikmati latihan perdana bersama timnas Indonesia. Simak bagaimana ini menjadi kabar yang sangat baik saat hadapi Jepang nanti di kualifikasi Piala Dunia 2026. Mengejutkan. Seketika Garuda fans bisa langsung syok mendengarnya. Diungkap langsung oleh Shin Tae-yong. Ternyata ini alasan mengejutkan Mes Hilgers batal bela timnas Indonesia. Bikin geger alasannya asli di luar dugaan. Inilah 5 negara yang akan dilewati timnas Indonesia di ranking FIFA jika taklukan Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Nomor 1 berjuluk Harimau Biru. Ini baru super top Marco Top. Alhamdulillah. Fans Garuda dipastikan auto full senyum. Akui PSSI kesulitan cari striker haus gol. Ragnar Oratmangoen lakukan langkah super cerdas untuk datangkan striker grade A dari Belanda untuk perkuat timnas Indonesia. Sosoknya asli yang diidam-idamkan selama ini. Mengejutkan. Pernyataan mengejutkan Jordi Amat. Jelang hadapi Jepang, Jordi Amat dengan percaya diri pede timnas Indonesia permalukan Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Apa yang membuatnya sebegitu yakin? Blak-blakan. Begini respon mengejutkan Martin Paes soal rumor Emil Audero segera perkuat timnas Indonesia. Berkelas. Wah mantap. Begini pernyataan berkelas Justin Hubner usai Kevin Dix resmi perkuat timnas Indonesia hadapi Jepang dan Arab Saudi. Penuh percaya diri. Begini kata Kelvin Verdong jelang hadapi Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026, tak ragu pasang target menang. Inilah prediksi formasi timnas Jepang saat hadapi timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Simak 9 berita timnas Indonesia hari ini dan berikut informasi terlengkapnya. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru seputar timnas Indonesia setiap harinya. Alhamdulillah mantap. Kevin Dix gabung latihan timnas Indonesia tadi malam, dan tak sedikit pun kelihatan kelelahan dan bahkan nikmati latihan perdana bersama timnas Indonesia. Simak bagaimana ini menjadi kabar yang sangat baik saat hadapi Jepang nanti di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kevin Dix akhirnya ikut menjalani latihan perdana bersama timnas Indonesia jelang melawan Jepang di laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kevin dipastikan bisa membela timnas Indonesia dalam laga melawan Jepang di pertandingan kelima grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Senayan, Jakarta, Jumat, 15 November 2024. Kehadiran Kevin bakal bisa menambah kedalaman skuad Garuda ketika melawan tim terkuat di Asia tersebut. Setelah dipastikan bisa membela skuad Garuda menghadapi tim berjulukan Samurai Biru tersebut, Kevin terlihat menjalani latihan perdana bersama para pemain timnas Indonesia di Stadion Madia, Senayan, Jakarta, Selasa, 12 November 2024, pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dalam latihan perdananya bersama tim Merah Putih ini, ada hal yang menarik. Saat berada di lapangan, pemain FC Copenhagen tersebut terlihat bersalaman dengan beberapa pemain. Pemain berusia 28 tahun tersebut bahkan juga terlihat bersalaman atau berkenalan dengan beberapa staf. Situasi ini bisa dimaklumi karena Kevin Dix baru tiba di Jakarta pada Selasa, 12 November 2024, sore WIB ini. Oleh karena itu, Kevin baru bergabung dengan latihan T. Pemain keturunan Indonesia Belanda tersebut tentunya juga baru bertemu dengan beberapa staf pelatih. Kevin setelah itu terlihat berbincang dengan beberapa pemain seperti Jay Itzes, Nathan Choeon, hingga Sandy Walsh. Setelah itu, dia ikut menjalani latihan bersama para pemain timnas Indonesia lainnya. Mantan pemain vendor tersebut terlihat mengikuti latihan perdana dengan baik. Dalam latihan ini, Shin Tae-yong masih memberikan latihan ringan dengan semua pemain berlari mengelilingi lapangan. Setelah itu, para pemain menjalani latihan dengan bola di mana mereka melakukan operan-operan kecil. Walaupun baru datang dan bergabung dengan tim Merah Putih, Kevin Dix tak terlihat kelelahan. Pasalnya, dia terlihat sangat menikmati latihan bersama tim asuhan Shin Tae-yong.
Kedatangan Kevin akan sangat membantu tim Merah Putih. Hal ini karena dia merupakan pemain serbabisa yang dapat ditempatkan di posisi manapun di lini pertahanan. Kevin Dix dipercaya bakal dimainkan dalam 2 laga timnas Indonesia melawan Jepang dan Arab Saudi. Hal ini karena tim Merah Putih tengah membutuhkan poin agar bisa finish di posisi 4 besar klasemen grup C nantinya. Saat ini Jai Itzes dan kawan-kawan masih menempati posisi kelima klasemen grup C dengan mengemas 3 poin dari 4 laga yang dilakoninya. Untuk itu, agar bisa menjaga asa dan kembali bersaing di posisi 4 besar, mereka diwajibkan mencuri poin saat melawan Jepang dan Arab Saudi. Oleh karena itu, pertandingan ini sangat penting buat tim Merah Putih. Mengejutkan, seketika Garuda fans bisa langsung syok mendengarnya. Diungkap langsung oleh Shin Tae-yong. Ternyata ini alasan mengejutkan Maes Hilgers batal bela timnas Indonesia. Bikin geger alasannya asli di luar dugaan. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong menjelaskan terkait Maes Hilgers batal bergabung dengan skuad Garuda dalam laga lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Shin Tae-yong sebelumnya memanggil nama 27 pemain untuk memperkuat tim lawan Jepang dan Arab Saudi. Dari 27 pemain yang dipanggil ini ada nama Maes Hilgers yang diharapkan bisa menambah kekuatan skuad Garuda. Apalagi timnas Indonesia dalam 2 laga kandang ini akan menjamu Jepang 15 November 2024 dan Arab Saudi pada 19 November mendatang. 2 tim yang akan dijamu di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Senayan, Jakarta ini merupakan tim langganan Piala Dunia. Untuk itu, pelatih asal Korea Selatan tersebut tentu memanggil pemain-pemain terbaik buat menjamu Jepang dan Arab Saudi. Akan tetapi, tinggal beberapa hari lagi timnas Indonesia melawan Jepang. Shin Tae-yong justru harus kehilangan 1 pemain yakni Maes Hilgers. Pemain FC Twente tersebut dipastikan absen membela timnas Indonesia lawan Jepang dan Arab Saudi. Hal ini karena sang pemain mengalami cedera hamstring saat FC Twente melawan Willem II pada 2 November lalu. Ia bahkan sempat diistirahatkan saat tim bertandang ke markas OGC Nice di Liga Eropa, Jumat, 8 November 2024. Namun, Hilgers tiba-tiba tampil memperkuat tim Eredivisie tersebut saat melawan Ajax Amsterdam pada Minggu, 10 November 2024. Maes Hilgers bermain selama 84 menit, dan akhirnya ditarik keluar dengan digantikan oleh Gustav Lagerbielke. Setelah penampilannya tersebut, tentu saja banyak pihak yang bertanya-tanya bagaimana situasi Maes Hilgers. Padahal sang pemain sudah bermain untuk FC Twente. Akan tetapi, ia dipastikan absen memperkuat tim Merah Putih di situasi krusial ini. Situasi ini bahkan membuat netizen Indonesia banyak menyerang media sosial Maes Hilgers. Agar situasi tak makin keruh, Shin Tae-yong pun menjelaskan dengan rinci bahwa Maes Hilgers dipastikan absen memperkuat skuad Garuda lawan Jepang dan Arab Saudi. Saat sela-sela memimpin latihan timnas Indonesia di Stadion Madia, Senayan, Jakarta, Selasa, 12 November 2024, sore waktu Indonesia Barat. Mantan pelatih timnas Korea Selatan itu menjelaskan bahwa Maes Hilgers batal bergabung karena tak dapat izin dari klub. Ini karena Hilgers sebelumnya mengalami cedera hamstring. Pemain berusia 23 tahun tersebut belum pulih sepenuhnya, sehingga FC Twente tidak memberikan izin sang pemain gabung tim di FIFA Matchday ini. Pelatih berusia 54 tahun tersebut dengan tegas bukannya ia tak memanggil, tetapi situasi yang membuat Maes Hilgers tidak dilepas tim. Ini karena cedera hamstring memiliki resiko lebih besar apabila dipaksakan, sehingga klub pun berat melepasnya. Bukan saya yang tidak panggil, ujar Shin Tae-yong kepada awak media di Stadion Madia, Senayan, Jakarta, Selasa, 12 November 2024. Tetapi dari timnya Maes tidak melepas pemainnya dengan alasan kondisi hamstringnya tidak baik, jelasnya. Akhirnya tidak bisa dipanggil, tegasnya. Maes Hilgers sebenarnya baru menjalani debut bersama timnas Indonesia dalam laga melawan Bahrain pada 10 Oktober lalu. Setelah itu, saat menghadapi Cina pada 15 Oktober lalu, Maes Hilgers pun tak bisa menampilkan yang terbaik. Pasalnya, ia mengalami cedera, sehingga harus ditarik keluar oleh tim pelatih.
Setelah mendapatkan 2 caps tersebut, tentu Hilgers diharapkan bisa membela timnas Indonesia dalam 2 laga krusial lawan Jepang dan Arab Saudi nanti. Jai Idzes dan kawan-kawan saat ini memang dalam situasi krusial, karena tim mereka yang ditargetkan finish di posisi 4 besar pada putaran ketiga ini masih terjebak di posisi kelima grup C. Tim asuhan Shin Tae-yong masih menempati posisi kelima karena baru mengemas 3 poin dari 4 laga yang dilakoninya. Mereka harus mengumpulkan lebih banyak poin agar bisa finish di posisi 4 besar, karena setidaknya minimal harus dapat 15 poin. Apabila mereka bisa finish di posisi 4 besar, timnas Indonesia berhak berjuang lagi di putaran keempat untuk menjaga asa lolos ke putaran final Piala Dunai 2026. Saat tim posisi ketiga dan 4 harus berjuang lagi, untuk pemimpin puncak dan runner-up grup dipastikan lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Inilah 5 negara yang akan dilewati timnas Indonesia di ranking FIFA jika taklukan Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Nomor 1 berjuluk Harimau Biru. Berikut 5 negara yang dilewati timnas Indonesia di ranking FIFA jika menang atas timnas Jepang pada kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ada 3 dari Afrika dan masing-masing 1 Asia serta Eropa. Indonesia akan mengumpulkan hingga 1140,94 poin jika berhasil menang atas Jepang di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, Jumat 15 November 2024. Jumlah itu akan membawa skuad Garuda terbang tinggi dari posisi 130 ke 125. Negara satu ini berada tepat di atas Indonesia dengan 1125,26 poin. Jika Indonesia menang atas Jepang, maka tambahan 22,07 angka akan didapat. Jumlah itu lebih dari cukup untuk melewati timnas Republik Afrika Tengah di ranking FIFA. Tentu, hal tersebut sangat diharapkan terjadi. Negara satu ini berada di posisi 128 ranking FIFA. Gambia mengoleksi 1125,62 angka. Mereka baru saja naik 7 tangga di ranking FIFA pada Oktober 2024. Jika Indonesia menang atas Jepang, Gambia harus rela turun peringkat. Negara kecil di Eropa ini bertengger di tangga 127. Timnas Siprus saat ini mengumpulkan 1127,51 poin. Tentu saja, Indonesia akan melewati negara ini jika menang lawan Jepang. Siprus sendiri baru turun 4 anak tangga pada bulan lalu. Negara di benua Afrika ini duduk di urutan 126. Timnas Rwanda saat ini meraup 1130,04 poin. Mereka naik 4 peringkat pada penghitungan ranking FIFA per Oktober 2024. Jelas, Rwanda akan dilewati Indonesia. Negara satu ini duduk di urutan 125 ranking FIFA. Timnas India mengumpulkan 1137,78 poin. The Blue Tigers baru saja naik 1 anak tangga pada Oktober 2024. Jika Indonesia menang, maka mereka harus rela turun peringkat. Itulah 5 negara yang dilewati timnas Indonesia di ranking FIFA jika menang atas timnas Jepang pada kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Semoga informasi ini berguna. Ini baru super top Marco Top, alhamdulillah. Fans Garuda dipastikan auto full senyum. Akui PSSI kesulitan cari striker haus gol. Ragnar Oratmangoen lakukan langkah super cerdas untuk datangkan striker grade A dari Belanda untuk perkuat timnas Indonesia. Sosoknya asli yang diidam-idamkan selama ini. Penyerang timnas Indonesia, Ragnar Oratmangoen blak-blakan sedang merayu sosok striker yang bermain di Liga Belanda untuk bergabung dengan skuad Garuda. Posisi striker di timnas Indonesia saat ini memang belum bisa memuaskan Shin Tae-yong. Beberapa kali, dia mengeluh belum klinisnya lini serang. Di kompetisi Liga 1, belum ada striker yang benar-benar bisa diandalkan timnas Indonesia untuk mendulang gol di setiap pertandingan. Ramadan Sananta dan Dimas Derajat yang dianggap sebagai striker terbaik di Indonesia saat ini pun dianggap belum memuaskan. Ragnar Oratmangoen dan Rafael Struijk pun yang diharapkan bisa menjadi mesin gol, sejauh ini belum memenuhi keinginan Shin Tae-yong.
PSSI pun mencoba menyelesaikan masalah itu dengan mencari pemain-pemain keturunan berposisi striker, tetapi sampai saat ini belum berhasil. Terbaru, skuad Garuda bahkan kedatangan pemain naturalisasi yang lagi-lagi berposisi sebagai bek, yaitu Kevin Dix. Terkait permasalahan ini, Ragnar Oratmangoen pun menyebut bahwa PSSI sedang kesulitan untuk mencari striker, termasuk di Eropa. Saya mendengar bahwa sulit untuk menemukan stiker Indonesia, tetapi itu terserah pada federasi untuk menemukan striker itu, ujar Ragnar di Jakarta, Selasa, 12 November 2024. Demi membantu timnas Indonesia, penyerang FC Dender ini pun mencoba merayu salah satu striker Liga Belanda yang kini bermain untuk FC Utrecht, Ulla Romeni. Dia mengaku mengenal Ulla Romeni dan mengetahui kualitas yang dimiliki oleh striker berusia 24 tahun tersebut. Saya mengenal Ulla Romeni sejak saya masih muda di Akademi NEC, ujar Ragnar Oratmangoen. Pemain berusia 26 tahun ini pun mengaku berbicara dengan Ulla Romeni agar mau membela timnas Indonesia. Akan tetapi, Ragnar Oratmangoen menyebut bahwa Ulla Romeni masih berpikir untuk membuat keputusan penting di karir sepak bolanya. Aku berbicara dengannya, tetapi dia sedang memikirkannya dan aku mencoba meyakinkannya untuk datang dan membantu tim nasional, katanya. Namun, Ragnar Oratmangoen tidak mau memberikan paksakan kepada Ulla Romeni untuk segera membuat keputusan. Kehadiran oleh Romeni, lanjut dia, akan sangat membantu timnas Indonesia, khususnya di lini depan. Seperti yang aku katakan, dia masih memikirkannya, jadi aku memikirkannya, tetapi akan sangat bagus untuk kami, katanya. Ulla Romeni bisa menjadi solusi bagi lini depan timnas Indonesia yang sampai saat ini masih belum tajam. Pemain yang memiliki darah Indonesia dari sang nenek ini telah mencetak 2 gol dalam 11 pertandingan untuk FC Utrecht pada musim ini. Mengejutkan. Pernyataan mengejutkan Jordi Amat. Jelang hadapi Jepang, Jordi Amat dengan percaya diri PD Timnas Indonesia permalukan Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Apa yang membuatnya sebegitu yakin? Jordi Amat optimistis Timnas Indonesia bisa mengalahkan Jepang. Beberapa pemain lain juga memiliki perasaan serupa. Timnas Indonesia bakal melawan Jepang di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, pada 15 November 2024. Ini merupakan laga lanjutan Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada kesempatan tersebut, Jepang tentu jauh diunggulkan dari timnas Indonesia untuk memenangkan pertandingan. Ada beberapa alasan yang mendasari hal tersebut. Pertama adalah perbedaan jauh kedua tim di ranking FIFA. Timnas Jepang saat ini bertengger di urutan ke-15 dunia, sedangkan timnas Indonesia masih tercecer di urutan ke-130. Kedua adalah terkait rekor pertemuan. Timnas Indonesia terakhir kali bertemu Jepang di Piala Asia 2023 pada Januari lalu. Kala itu, tim asuhan Shin Tae-yong menyerah dengan skor 1-3. Terlepas dari semuanya, Jordi Amat tetap optimistis timnas Indonesia bisa mengalahkan Jepang dan membalas dendam atas hasil kekalahan sebelumnya. Ya, kenapa tidak? Kenapa tidak? Saya ingat pertandingan itu. Kami sedikit melihat babak pertama, tetapi kami berdiri dan bermain jauh lebih baik. Jepang tentu sangat sulit, tapi kami bisa menampilkan permainan yang bagus. Ya, kami memiliki tim yang kuat, lebih kuat dari sebelumnya. Jadi, saya sangat percaya diri dan bertarung untuk kemenangan, ucap Jordi Amat. Sementara itu, rasa optimisme serupa juga dimiliki pemain timnas Indonesia lainnya. Seperti contohnya yang diungkapkan oleh Egy Maulana Fikri. Yang terbaik menanglah pasti. Harus yang terbaik pasti menang. Draw. Lagian juga apapun itu kita akan memberikan yang terbaik untuk Indonesia, ucap Egy. Lebih lanjut, Witan percaya timnas Indonesia bisa mengamankan poin dari Jepang. Rasa percaya diri tersebut didasari karena timnas Indonesia ketambahan amunisi baru. Seperti yang diketahui, Kevin Dix dipastikan bisa memperkuat timnas Indonesia melawan Jepang dan Arab Saudi. Tadi saya sudah jelaskan, sekarang pemain berbeda, ada pemain baru yang bergabung. Jadi perasaan saya cukup optimis melawan Jepang. Kami bisa mendapatkan poin melawan Jepang dan Arab, ucap Witan. Blak-blakan.
Begini respon mengejutkan Martin Paes soal rumor Emil Audero segera perkuat timnas Indonesia. Kiper timnas Indonesia, Martin Paes, tidak masalah jika nantinya penjaga gawang Como 1907 Emil Audero memperkuat skuad Garuda. Martin Paes menilai, masuknya Emil Audero justru memperkuat timnas Indonesia karena semakin banyak pemain berkualitas yang dimiliki skuad asuhan Shin Tae-yong. Tentu saja, siapapun yang mau datang dan bermain untuk Indonesia akan saya sambut. Saya merasa jika kami bermain untuk Indonesia, tidak ada ego yang terlibat di dalamnya. Ini semua soal bagaimana mencapai tujuan yang lebih besar buat negara kita, kata Martin Paes dalam acara Media Day di Jakarta, Selasa, 12 November 2024. Jadi, siapapun yang bisa melakukan tugas dengan lebih baik, harus didukung. Saya selalu memperlakukan pemain secara setara, entah itu kompetitor, atau roommate dan rekan setim. Saya tidak punya masalah baik di dalam maupun di luar lapangan dengan mereka. Lanjut kiper FC Dallas ini. Kiper yang masuk ke MLS All-Star 2024 itu menegaskan, siapapun nanti yang menjadi kiper utama timnas Indonesia akan terus mendapat dukungan dari dirinya. Menurut Martin Paes, dukungan antar pemain dibutuhkan demi mencapai target yang ditetapkan. Saya mendukung mereka sebagai rekan setim, dan siapapun yang dipilih untuk start sebagai starter, kata kiper 26 tahun ini. Saya tidak masalah, Anda bisa datang ke tim nasional. Saya akan membuktikan diri di lapangan. Jadi, jika Anda, Emil Audero, mau datang, ya saya selalu terbuka, tegas kiper berdarah Belanda ini. Martin Paes dalam waktu dekat akan membela timnas Indonesia melawan Jepang, 15 November 2024, dan Arab Saudi, 19 November 2024, di lanjutan matchday kelima dan keenam grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dua laga itu akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta. PSSI menargetkan kepada timnas Indonesia agar meraih 4 angka dalam dua laga kontra Jepang dan Arab Saudi. Berkelas. Wah mantap. Begini pernyataan berkelas Justin Hubner usai Kevin Dix resmi perkuat timnas Indonesia hadapi Jepang dan Arab Saudi. Bek timnas Indonesia, Justin Hubner memberikan komentar terkait kedatangan Kevin Dix sebagai pemain teranyar skuad Garuda. Timnas Indonesia dijadwalkan bakal meladeni perlawanan dua raksasa Asia dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Nantinya, skuad Garuda berhadapan dengan Jepang dan Arab Saudi di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta pada 15 serta 19 November 2024. Jelang dua laga itu, timnas Indonesia dikabarkan mendapatkan amunisi tambahan dengan hadirnya Kevin Dix. Kevin Dix diprediksi bakal mengisi kekosongan posisi yang ditinggalkan Mads Hilgers yang dipastikan absen usai mengalami cedera hamstring. Pemain berposisi sebagai bek itu digadang-gadang bakal berduet dengan dua pemain timnas Indonesia lainnya, yakni Jai Itzes dan Justin Hubner. Saat ditemui awak media termasuk saat sesi latihan, Justin Hubner memberikan komentarnya terkait kehadiran pemain FC Copenhagen tersebut. Justin Hubner mengaku belum mengetahui terkait sosok Kevin Dix, khususnya terkait gaya permainannya. Menurutnya, berbagai posisi yang bisa dimainkan Kevin Dix menjadi salah satu alasan dirinya belum mengetahui permainan seperti apa yang menjadi ciri khas dari sang pemain tersebut. Saya tidak tahu pemain seperti apa dia karena dia banyak bermain di berbagai posisi, ujar Justin Hubner di Stadion Madia, Selasa, 12 November 2024. Tetapi bagus karena ini bisa menjadi lebih mudah untuk tim. Dia punya banyak pengalaman, tambahnya. Justin Hubner sendiri baru kembali bergabung dengan timnas Indonesia usai absen dalam dua laga kontra Bahrain dan Cina. Ex-pemain Cerezo Osaka itu dikabarkan mengalami cedera sehingga harus menepi di dua laga tersebut. Di sisi lain, Kevin Dix terlihat sudah bergabung dengan latihan timnas Indonesia yang digelar di Stadion Madia, Selasa, 12 November 2024, malam. Padahal, pemain yang memperkuat FC Copenhagen diketahui baru saja mendarat di Jakarta pada hari yang sama sekitar sore harinya. Kevin Dix terpantau sudah mulai mengakrabkan diri dengan sejumlah pemain timnas Indonesia lainnya, salah satunya Eliano Reijnders.
Dirinya bahkan beberapa kali melontarkan senyuman manis dan ekspresi kebahagiaan saat sesi latihan tersebut. Ekspresi yang ia tunjukkan seperti mengisyaratkan jika dirinya sudah siap untuk menjalani debut tampil bersama timnas Indonesia. Penuh percaya diri. Begini kata Kelvin Verdong jelang hadapi Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026, tak ragu pasang target menang. Bek tim nasional Indonesia Kelvin Verdong tidak takut untuk mengincar kemenangan kontra Jepang pada pertandingan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang akan berlangsung pada Jumat 15 November di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, dikutip dari Antara. Pemain NEC Nijmegen itu menyadari bahwa secara kualitas timnas Jepang berada di atas Indonesia, tetapi bermain di kandang sendiri diakini akan menghadirkan keuntungan bagi timnas Indonesia. Tentu saja kami mengincar kemenangan. Jika Anda melihat pertandingan Jepang melawan Australia, mereka bermain imbang. Maka kami bermain kandang di depan para penggemar. Ada peluang untuk menang. Tetapi kita lihat saja setelah pertandingan Jumat dan saya harap kami dapat menang, kata Verdong pada acara Media Day di Jakarta, Selasa 12 November. Timnas Indonesia saat ini menghuni posisi kelima klasemen Grup C dengan koleksi 3 poin. Jepang merupakan pemuncak klasemen dengan 10 poin, tetapi posisi kedua dihuni Australia yang hanya unggul 2 poin atas Indonesia. Sebagai pemain bertahan, Verdong dapat tampil sebagai bek kiri maupun bek tengah. Ia pun mengakui bahwa tampil di berbagai posisi bukan menjadi masalah baginya. Bagi saya itu tidak sulit. Di klub saya juga terkadang bermain sebagai center back. Maka bagi saya tidak masalah di posisi mana saya dimainkan. Menurut saya dengan kualitas saya dapat dimainkan di kedua posisi tersebut, maka itu bukan masalah bagi saya, ucap pemain 27 tahun itu. Pada pertandingan melawan Jepang, Verdong kemungkinan besar akan bertemu rekan seklubnya, Koki Ogawa. Verdong mengatakan bahwa ia telah beberapa kali bergurau dengan Ogawa perihal laga Jumat. Ya tentu saja. Kami saling bergurau. Dengan Ogawa, saya bilang ke dia bahwa saya akan menyepaknya sehingga ia akan cedera saat kembali ke klub. Tetapi itu hanya lelucon. Juga dengan pemain-pemain Jepang lainnya, mereka bergurau tentang pertandingan ini. Semua orang akan menyaksikan pertandingan ini. Tapi kami tidak pernah berbicara tentang taktik, hanya tentang pemain dan tim. Maka, taktik dan strategi itu akan menjadi kejutan bagi mereka, pungkas Verdong. Inilah prediksi formasi timnas Jepang saat hadapi timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Prediksi formasi timnas Jepang melawan timnas Indonesia dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 sama-sama pakai 3 bek tapi lebih mengerikan. Timnas Jepang akan melakoni laga tandang melawan timnas Indonesia di matchday kelima Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Duel timnas Jepang melawan timnas Indonesia digelar pada Jumat, 15 November 2024 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Senayan, Jakarta. Pelatih Hajime Moriyasu membawa 27 pemain untuk pertandingan ini, di mana mayoritas pemain berkarier di kompetisi Eropa. Susunan pemain Jepang menjadi hal yang patut disoroti. Timnas Indonesia mungkin dipandang sebelah mata bagi sebagian supporter Samurai Biru. Namun Hajime Moriyasu menyadari bahwa timnas Indonesia saat ini berbeda. Tim asuhan Shin Tae-yong saat ini lebih kuat dari tim terdahulu. Sebagian besar pemain yang dinaturalisasi adalah pemain yang aktif di Eropa, ujar Hajime Moriyasu. Berbeda dengan pemain timnas Indonesia sebelumnya, mereka saat ini adalah tim yang lebih kuat, imbuhnya. Kesan tak mau meremehkan Indonesia membuat Hajime Moriyasu diprediksi bakal menurunkan kekuatan terbaiknya di laga nanti. Para pemain terbaik pun bakal dipilih mengisi starter Laskar Samurai Biru melawan timnas Indonesia dengan menggunakan formasi langganan tentunya. Sejauh ini, Moriyasu mengandalkan formasi 3 bek sama seperti Shin Tae-yong, namun tentunya lebih mengerikan. Sejumlah bintang Jepang yang berkarir di Eropa tentu akan mengisi starter, seperti Kaoru Mitoma, Takefusa Kubo, Takumi Minamino, hingga Ritsu Doan. Gelandang bertahan Liverpool, Wataru Endo, pun diprediksi bakal diturunkan Moriyasu sejak menit awal pertandingan. Tanpa Ayase Ueda yang cedera, Jepang masih memiliki bintang Celtic Kyogo Furuhashi sebagai target man di depan.
Lini pertahanan Jepang pun tetap kokoh meski tak diperkuat Shogo Taniguchi yang juga mengalami cedera. 3 bek andalan Moriyasu tetap kokoh dengan para pemain pengganti yang dimiliki. Hal ini tentu mengerikan bagi Indonesia.